94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Ragam informasi dan musik dalam Lintas Makassar Sore. Dulu ku lenyap di kegelapan, gelap buta hilang cahaya. Ku tersesat dalam pencarian, kaki melangkah hilang arah. Ku panggil namamu, terus ku panggil, ku merindukanmu. Ku teriakkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hitam kelam malam, dalam sepi rindu padamu, ya Allah, ya Allah. Suara rintih dalam dada, dahaganya hati tanpamu, ya Allah, ya Allah. Karena jiwa yang meronta, hampa segala tanpa cahayamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya Allah, ya
وبحمده سبحان الله العظيم. Dalam lelah, dalam resah, dalam bimbang hilang arahku, zikrullah, zikrullah. Karena jiwa yang meronta hampa segala tanpa cahyamu. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Allah ya Nurul Rahim, Allah ya Nurul Mu'minin, Allah ya Nurul Azim, Allah ya Nur. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali untuk kebersamaan kita di Jumat sore seperti biasa. Kita bersama dalam acara Titian Ilahi sehingga pukul 17 sore nanti kita akan mendengarkan tausiah dan juga tanya jawab bersama narasumber. Dan untuk hari ini pendengar, Titian Ilahi membahas tema korelasi bulan Sya'ban dan bulan suci Ramadan. Dan untuk kebersamaan kita hari ini, kita sudah terhubung bersama narasumber kami. Anda juga bisa saksikan beliau melalui live streaming di YouTube RRI Makassar dan juga di Facebook Pro 1 RRI Makassar.
Dan Anda bisa bergabung sebentar bertanya ke beliau melalui telepon di 082134 kali 9440. Alhamdulillah di sore hari ini kita sudah terhubung dengan narasumber. Segera kita menyapa Bapak Ustadz Syarifuddin Liwang, atau akrab kita menyapa beliau sebagai Ustadz Syarli ya. Beliau merupakan bendahara IDMI, kemudian pengasuh pondok pesantren Ukhuwah Muslimin Samata Goa, juga founder Posko Yatim. Segera kita menyapa Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya di sana kecil ya? Baik, pendengar, kami masih menanti terhubung dengan Pak Ustadz. Suara tidak kedengaran ya? Dan sembari menanti terhubung dengan Pak Ustadz, kami hadirkan terlebih dahulu pendengar pengajian Al-Quran untuk mengawali kebersamaan kita. Untuk pengajian Al-Quran, pendengar, surah yang akan dibacakan yaitu surah Ali Imran ayat 133 hingga 135 dibacakan oleh Qori'ah Nikmah Ruslan. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Makassar. Dan demikian sudah kita dengarkan pengajian Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133 hingga 135 dibacakan oleh Qori'ah Nikma Ruslan. Semoga yang membacakan termasuk kita yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar tetap bersama kami, insyaallah sesaat lagi kita akan bersama dengan narasumber Bapak Ustadz Syarifuddin Liwang. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Aisyah adinda kita yang sopan dan jelita, angka SMP dan SMA 9 rata-rata, pandai mengarang dan organisasi, mulai Muharram 1401, memakai jilbab, menutup rambutnya, busana muslimah amat pantasnya. Aisyah adinda kita yang sopan dan jelita, indeks prestasi tertinggi 3 tahun lamanya, calon insinyur dan bintang di kampus, bulan Muharram 1404, tetap berjilbab, menutup rambutnya, busana muslimah amat pantasnya. Aisyah adinda kita tidak banyak berkata, Aisyah adinda kita dia memberi contoh saja.
yang sopan dan jelita, indeks prestasi tertinggi 3 tahun lamanya, calon insinyur dan bintang di kampus, bulan Muharram 1404, tetap berjilbab menutup rambutnya, busana muslimah amat pantasnya. Aisyah adinda kita tidak banyak berkata, Aisyah adinda kita dia memberi contoh saja. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Syarifuddin Liwang atau Ustadz Syarli. Segera kita menyapa beliau seperti yang tadi kami sampaikan pendengar, sebelum pengajian ya, Ustadz Syarli sudah bersama kita. Kita segera menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Syarli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Syarli sudah bersama kami di RRI Makassar sore hari ini. Kabar tak sehat Ustadz Syarli? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustadz Syarli, kami mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis di studio, tapi sekarang sudah terdengar dengan jelas Ustadz Syarli ya. Baik, Ustadz Syarli mengawali kebersamaan kita seperti biasa. Sebelum tanya jawab bersama penelpon, kita akan mendengarkan tausiah dulu pendengar yang akan disampaikan oleh narasumber Bapak Ustadz Syarifuddin Liwang. Silakan Ustadz Syarli. Tanya berapa menit? Baik, ini kurang lebih 10 menit Ustadz Syarli. 7-10 menit kultum. Silakan Ustadz Syarli. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar RRI Makassar di mana saja berada, alhamdulillah sore ini yang berbahagia, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberikan kesehatan, kecepatan dan kenikmatan hidup. Sehingga alhamdulillah kita bisa menikmati hidup ini walaupun keadaannya tidak bersahabat di beberapa tempat. Baik, langsung saja kami diberi amanah untuk membahas masalah kaitan antara bulan Syaban dengan Ramadan. Syaban ini adalah hadis Nabi mengatakan wa Syaban sahri. Bulan Syaban itu adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa sunat di bulan Syaban. Dan kita tahu bersama ayat turun perintah berselawat itu juga turun di bulan Syaban. Nah, bulan Syaban ini adalah bulan di mana kita diperintahkan untuk banyak latihan. Ya, latihan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan kata Nabi, wa Ramadan syahru ummati. Bulan suci Ramadan adalah bulannya umatku, bulannya umat Islam. Kenapa? Ramadan la yuti qablana walakin khassatan lana. Bulan suci Ramadan tidak pernah diberikan kepada umat-umat Nabi terdahulu. Maksudnya amalan pada bulan suci Ramadan tidak pernah diberikan kepada umat Nabi-Nabi terdahulu. Meskipun nama bulan suci Ramadan, nama bulan Ramadan sudah ada sebelum langit dan bumi diciptakan sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 36. Nah, bulan suci Ramadan itu adalah hadiah bagi umat Islam. Bahkan di dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada Nabi Musa, ya Musa, saya sudah tetapkan bahwa umat yang terakhir yang nabinya bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya berikan bulan yang namanya bulan Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdoa. Apa doanya Nabi Musa? Allahumma ja'alni min ummati Muhammad.
Ya Allah ya Rabb, jadikanlah saya sebagai pengikutnya Nabi Musa, sebagai pengikutnya Nabi Muhammad. Maaf. Jadi Nabi Musa berdoa supaya apa? Dijadikan sebagai pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya ingin mendapatkan yang namanya bulan suci Ramadan. Hanya ingin beribadah pada bulan suci Ramadan. Tetapi permintaannya Nabi Musa, doanya Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala jawab dengan mengatakan, "Ya Musa, wa katabtu, wahai Musa, saya sudah tetapkan. Tidak mungkin seorang rasul, tidak mungkin seorang nabi seperti engkau yang memiliki banyak pengikut." Ya, Nabi Musa adalah nabi yang paling banyak pengikutnya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, tidak mungkin saya jadikan engkau Musa sebagai pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kamu sendiri seorang rasul, seorang nabi. Ya, yang bisa kita ambil pelajaran adalah Nabi Musa sebagai rasul, sebagai nabi yang sudah pasti masuk surga, masih berharap dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya ingin bertemu dengan bulan Ramadan, hanya ingin beribadah pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita semua adalah dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terakhir. Maka sebagai seorang muslim, kita harus bersyukur dan kita harus bergembira untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Bagaimana caranya kita menyambut bulan suci Ramadan? Sebelumnya itu kita tak bersama, misalnya di kampung kita, di wilayah kita, atau di tempat kita. Misalnya ada informasi, misalnya Pak Wali Kota mau datang ke kita punya kampung itu, kita punya RT misalnya, atau RW. Maka semua satu warga itu kerjasama, kerja bakti, gotong royong membersihkan untuk apa? Menyambut kedatangan Pak Wali Kota, orang yang kita hormati, orang yang kita hargai. Nah, sebagai seorang muslim, untuk menyambut bulan suci Ramadan, kita harus juga menyiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Pertanyaan kemudian, bagaimana caranya menyambut bulan suci Ramadan? Ulama kita mengajarkan kepada paling tidak ada 4 hal, ada 4 yang perlu kita lakukan, yang perlu kita siapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, sambut bulan suci Ramadan dengan ilmu. Karena dengan ilmu itu, maka insya Allah ibadah kita nanti bulan Ramadan akan maksimal. Jadi dengan ilmu itu kita tahu ini amalan, ini perbuatan bisa menambah pahala puasa kita, ini perbuatan bisa mengurangi pahala puasa kita, ini amalan bisa membatalkan pahala puasa kita. Maka ada hadis Nabi yang masyhur yang sering kita dengar, Nabi mengatakan, min so'imin, laisa lahu min siyami ilal juwal atas. Betapa banyak orang berpuasa, tetapi orang-orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan pahalanya, kecuali mereka hanya mendapatkan rasa haus dan lapar. Kenapa? Mereka berpuasa, tetapi mereka juga berdusta. Mereka berpuasa, tetapi mereka juga memfitnah orang lain, tidak ada pahala puasanya. Maka sambut Ramadan dengan ilmu yang benar, ya, berkaitan terutama yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Yang kedua, kita sambut bulan suci Ramadan dengan kita menjaga kita punya kesehatan. Kenapa? Jangan sampai kita hidup pada bulan Ramadan, tapi kita tidak sehat. Sehingga apa? Tidak maksimal beribadah pada bulan suci Ramadan. Dan Nabi katakan, nikmatan 50 kasiran minan nas asihha wal farq. Ada 2 nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, salah satunya adalah kesehatan. Artinya apa? Jangan sampai nanti kita sakit, baru kita tahu bahwa ternyata kesehatan itu sangat perlu, sangat penting bagi kita. Nah, jadi yang kedua, sambut Ramadan dengan kita menjaga kita punya kesehatan. Yang ketiga, kita sambut bulan suci Ramadan dengan membersihkan kita punya hati. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang suci. Maka harus kita sambut dengan hati yang bersih juga, hati yang suci juga. Kita bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang bisa merusak amalan-amalan kita, ya, terutama yang ada nanti di bulan Ramadan. Yang keempat, kita sambut bulan suci Ramadan dengan menyiapkan finansial kita, ekonomi kita. Artinya apa? Kita berusaha di bulan Ramadan kita banyak bersedekah. Ya, kata Nabi, afdalus sedekah di Ramadan. Utama bersedekah itu pada bulan suci Ramadan. Maka saya secara pribadi dan saya ajarkan teman-teman, usahakan setiap malam, setiap hari bulan suci Ramadan
kita tidak pernah alpah, misalnya bersediakan misalnya di masjid, ya, tidak pernah alpah dari malam pertama sampai malam terakhir. Maka insyaallah dengan niat seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan kita. Saya kira kita sampai di sini sudah 10 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan keimanan kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan bulan suci Ramadan dengan sehat dan kita bisa beribadah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira Ustadz Syarifuddin Liwang, Ustadz Charlie yang sudah bersama-sama kita menyampaikan tausiah dengan tema korelasi bulan Sya'ban dan Ramadan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya ke Pak Ustadz, silakan kami nantikan partisipasi Anda. Anda boleh bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 082134 kali 9440. Kami terima penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Assalamualaikum. Salam Halo, warahmatullahi. assalamualaikum. Anda boleh coba kembali pendengar, kami masih menantikan partisipasi Anda di 082134 kali 9440. Kami kembali terima penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arfan. Dari Pak siapa Pak, di mana? Pak Usman di Parangtambung. Pak Usman di Parangtabung. Silakan Pak Usman. Ya, sebelum saya bertanya, saya tanya dulu Pak Ustaz. Ini kan lagi viral masalah tua miskin. Ini kan bulan Ramadan. Ya. Kita ini umat Islam, Pak Ustaz, pusing mendengar ya mana yang benar sebenarnya. Karena umat Islam sendiri perang-perang. Kalau menurut saya, tua miskin itu lebih bagus kalau keras, mengingatkan kita masuk sahur, salah, Ya. kok dilarang Pak Ustaz. Malah ini masuk bulan Ramadan, tua masjid dikecilkan untuk di dalam ruangan masjid saja. Ini kan itu sebenarnya. Ini kan puluhan tahun ini kan tidak ada orang yang mengeluh dengan tua masjid. Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk Pak Usman yang ada di Makassar. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih menantikan partisipasi Anda melalui telepon di 082134 kali 9440. Kami kembali terima. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa Pak? Ya, selamat sore. Baru di Makassar. Pak Samsul Bahri, silakan Pak Samsul. Saya kira pertanyaan saya mungkin pertanyaan umum. Ini Ramadan kita sambut memang harus disambut sebagai umat Islam, harus disambut dengan kegembiraan dan menjaga fisik dan mental, karena itu adalah suatu perjuangan. Ya. Nah sekarang Pak Ustaz, ketika kami sebagai pegawai itu kan ada tuntutan juga, apa namanya, kadang kita nggak bisa bedakan ketika tidak ada waktu membaca-baca ayat suci Al-Quran, karena kan ada yang selalu prinsip bahwa utamakan dunia, utamakan apa. Nah, sekarang kalau kita masih dalam posisi sebagai PNS itu kan ada hal-hal yang memang sebenarnya seperti tepat waktu salat itu tadi kadang susah dia, tidak selamanya juga tapi kadang susah, termasuk juga puasa. Harusnya kan kita banyak beribadah, tetapi kan ada pekerjaan rutin yang memang untuk sebenarnya kita harus penuhi juga karena kita hidupkan dari situ. Nah, ini mungkin ada perbandingan antara dunia dan akhirat, Ustaz. Mungkin ini pertanyaan, mungkin bisa dipetik apanya namanya, inti pertanyaan saya. Baik, Pak Samsul. Terima kasih Pak Samsul. Pak Samsul di Makassar, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pendengar, tetaplah bersama kami di Titian Ilahi. Kami kembali sesaat lagi.
Pendengar RRI Makassar, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Titian Ilahi. Dua penelpon sudah bergabung bersama di sore hari ini. Kami terima kembali penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa Pak, di mana? Abdullah Sewang di Makassar. Silakan Pak Abdullah. Iya. Bulan puasa itu kan bulan yang paling mulia, yang paling dinantikan oleh masyarakat. Iya. Tetapi ada juga bulan puasa di luar daripada bulan Ramadan paling dimuliakan. Yang mana sebenarnya ini bulan puasa? Apa bulan-bulan di luar daripada bulan puasa ini dimuliakan dan dia punya amalnya lebih baik daripada bulan puasa. Tolong penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan terima kasih pendengar. Kami tampung dulu untuk 3 penanya yang sudah bertanya. Kita ke Pak Ustadz. Pak Ustadz. Halo Pak Ustadz. Halo Pak Ustadz. Pak Ustadz. Baik, kita masih menyapa Bapak Ustadz Syarifuddin Liwang, Ustadz Syarli. Assalamualaikum Ustadz Syarli. Halo Ustadz Syarli. Halo Ustadz Syarli. Iya. Pak Ustadz, pendengar kita yang sudah bergabung, ini ada Pak Usman yang ada di Makassar, Pak Ustadz. Ya, yang apa? menanyakan, Ini menanyakan terkait soal aturan toa masjid. Katanya seperti apa Pak Ustadz menanggapi hal ini? Silakan Pak Ustadz. Apanya itu? Toa masjid Pak Ustadz yang ditanyakan Pak Usman. Ya. Iya. Silakan Pak Ustadz. Ya, silakan Pak Ustadz. Halo Pak Ustadz. Pendengar, kami mohon maaf, sepertinya ada gangguan komunikasi kami dengan Pak Ustadz. Kami masih mencoba untuk bisa tersambung. Dan pendengar, untuk Pak Usman yang ada di Makassar, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita coba kembali untuk terhubung dengan Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ustadz Syarli. Iya. Ya, silakan Pak Ustadz. Halo? Iya. Halo? Ya, silakan Pak Ustadz untuk menjawab pertanyaan dari Pak Usman. Ya, silakan Pak Ustadz. Kurang. Kami mohon maaf pendengar, sepertinya ada gangguan komunikasi kami dengan Pak Ustadz. Kita coba kembali untuk menyapa Pak Ustadz. Ustadz Syarli, sudah bisa mendengarkan suara kami di studio? Baik, kami coba untuk kembali terhubung pendengar dengan Ustadz Syarli, dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Tadi ada Pak Usman di Makassar, juga Pak Samsul di Makassar, juga Pak Abdullah Sewang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami jeda dulu pendengar, tetaplah di Titian Ilahi.
Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Titian Ilahi. Dan pendengar, kami mohon maaf tadi ada kendala teknis untuk sambungan telepon kami dengan Pak Ustadz. Kita menyapa kembali Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustadz Syarli. Halo, iya, halo. Halo. Azab ilahi. Bersyukurlah selalu dan jangan kufur, niscaya jauh azabmu. Jujurlah arungi hidup ini, jauhi azab ilahi. Ingat jalan neraka akan mengejarmu saat kau mati. Jadi jujurlah arungi hidup ini, jauhi azab ilahi. Bersyukurlah selalu dan jangan kufur, niscaya jauh azabmu. Seperti yang lain yang kau sayang, yang kau rindukan, yang kau cintai. Aku lemah tanpamu, aku lelah, aku sungguh tak berdaya. Tolongku, ya Allah. Setiap air mata mengalir, Allah, aku lemah dan tak berarti. Setiap derai tangis membasahi, Allah jangan tinggalkan aku lagi. Aku sayang Allah, aku rindu Allah, aku cinta. Pendengar Pro 1 ada di Makassar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dan kita masih bersama dengan Ustadz Syarifuddin Liwang. Ustadz Syarli. Ya, siap. Ya, silakan Ustadz Syarli untuk menanggapi pendengar kita yang sudah bertanya. Ada Pak Usman tadi terkait aturan toa masjid. Ya,
Saya kira masalah ini perlu harus diatur sesuai dengan gimana kompleks kita atau lingkungan kita. Jadi kalau saya lihat saja bagaimana kesepakatan di kompleks masjid tersebut. Jangan sampai di masjid tersebut mereka sudah sepakat, sudah terbiasa begini, tidak ada yang terganggu. Justru kita yang di luar, yang di tempat itu yang repot. Jadi kalau saya ya kembalikan kepada bagaimana keadaan di tempat itu. Yang kedua, tetap kita ada anjuran pemerintah, tetap kita ikuti. Ya itu saya kira begitu saya. Baik. Kemudian jadi, ada Pak ya. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz dari Pak Samsul, ingin fokus beribadah tetapi masih ada kewajiban pekerjaan sehari-hari. Silakan Pak Ustadz. Iya, jadi begini, pekerjaan itu biasanya begini. Kerja tetap harus kerja. Jadi jangan alasan kita mau beribadah puasa, mau beribadah di bulan Ramadan, ya itu membuat kita malas bekerja. Justru seharusnya ketika kita berpuasa, kita semakin bersemangat bekerja. Ya, jadi itu justru dapat pahala 2 kali. Karena bekerja juga adalah ibadah, kemudian kita berpuasa itu juga adalah ibadah. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi, para sahabat, termasuk orang tua kita dulu ketika Indonesia merdeka ya. Kita tahu Indonesia merdeka ini 17 Agustus itu bulan Ramadan. Artinya para pendahulu kita ini mereka berpuasa itu tidak mempengaruhi dia, tidak membuat mereka malas. Jadi tetap baik kita punya kewajiban cari nafkah, tapi bagaimana kita atur supaya walaupun kita bekerja tetap beribadah, tetap beristighfar, misalnya begini membaca Al-Quran, itu diatur. Yang kedua, kalau misalnya siangnya kita bekerja, malamnya kita masih malas lagi ibadah mana maksudnya, itu tarawih dan lain sebagainya. Jadi kita atur, ya, itu kita harus atur. Jadi tidak boleh karena alasan ibadah kita lupakan kita punya tugas. Di kantor, di dan lain sebagainya, di sekolah tidak boleh karena alasan Ramadan puasa kita tidak kerjaan kita punya kewajiban sebagai pegawai, sebagai karyawan dan lain sebagainya. Baik. Saya kira itu. Syukran Pak Ustadz. Kemudian pertanyaan dari Pak Abdullah di Makassar, bulan-bulan yang dimuliakan selain bulan Ramadan. Jadi bulan mulia, jadi di dalam Al-Quran surat atau ayat 36 itu disebutkan ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu dipilihlah ada yang nama istilah Al-Qurannya bulan haram. Haram di sini maknanya kata ulama selain artinya salah satu maknanya adalah mulia. Jadi bulan mulia selain bulan Ramadan, bulan Rajab juga mulia, Muharram, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu juga masuk kategori bulan mulia. Cuma bulan Ramadan ini khusus bagi kita, bagi umat Islam. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan kemuliaan bulan Ramadan. Itu. Dan intinya bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu 10 malam terakhir di situ intinya, karena di situ akan turun yang namanya malam Lailatul Qadar. Baik. Syukran Pak Ustadz, dan juga untuk penanya, pendengar yang lain yang masih ingin bergabung, ingin bertanya ke Ustadz Syarli, kami masih menantikan di 082133394440. Silakan di 082134 kali 9440. Kami terima penelpon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa Pak, di mana? Pak Bahar di Bangkamin Pak. Silakan Pak Bahar. Begini Mas. Bolehkah menjadi imam salat tarawih orang buta karena tidak ada orang yang lain, karena semuanya perempuan di dalam masjid, hanya orang buta saja. Jadi bolehkah menjadi imam? Itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Pak Ustadz untuk Pak Bahar di Bone. Iya. Nah, sudah jawab ya atau bagaimana? Silakan Pak Ustadz. Oh iya, jadi orang buta itu boleh imam selama terpenuhi persyaratannya ya. Jadi boleh. Intinya boleh. Baik. Kemudian pertanyaan melalui pesan singkat dari pendengar kita, Pak Yudi, apa hukum Pak Ustadz untuk orang yang memiliki hutang puasa Ramadan beberapa tahun dan belum diqada hingga sekarang? Ya, jadi kalau saya hanya dengar sepotong ya. Jadi kalau dia punya hutang puasa itu harus dibayar sesuai dengan kebuayaan dibayar. Kalau misalnya sudah puluhan tahun kita tidak ingat ya bertobat saja, misalnya
mungkin 10 tahun lalu, ya. Yang kita ingat, kita bayar saja itu dengan kemampuan. Baik. Gitu. Baik. Kalau, ya, misalnya yang sudah mungkin dia masih kecil, dia mau bayar, ya bertobat saja kalau sudah lama sekali. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, ini masih terkait utang puasa. Bolehkah katanya membayar utang puasa Ramadan sekaligus berbarengan dengan puasa sunnah? Pertanyaan dari Ibu Riana. Silakan Ustazah. Dengan Pak Ustadz. Jadi puasa itu, kalau puasa wajib, itu harus tersendiri. Tidak boleh digabung dengan puasa sunat. Yang boleh itu digabung kalau sesama puasa sunat. Itu pun sebagian kecil saja ulama membolehkan. Jadi kalau puasa wajib tersendiri, tidak boleh campur dengan puasa sunat, misalnya puasa Syawal. Mau kebayar Allah tersendiri, puasa Syawal tersendiri, tidak boleh digabung. Kecuali kalau puasa sunat, ada yang ulama membolehkan, misalnya puasa Syawal, bertepatan dengan hari Senin, itu bisa digabung itu. Donasi dakwah Yuf. Allah wajib Ramadan, itu tidak boleh digabung dengan puasa sunat. Begitu. Baik. Yang terakhir Pak Ustadz, pertanyaan melalui pesan singkat yang menanyakan terkait konsultasi syariah. Nifsu Sa'ban katanya. Persiapan menjelang Ramadan. Puasa Nifsu Sa'ban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah, Sang Pemberi Petunjuk, yang menguasai dan mengendalikan seluruh hati manusia. Puji syukur kita haturkan pula kepada Allah, karena dengan rahmat dan hidayahnya, kita bisa merasakan nikmatnya ibadah dan ketaatan kepadanya. Insya Allah, beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan mulia yang penuh berkah. Para hamba dimotivasi untuk banyak mendekatkan diri kepadanya. Karena itulah, selayaknya kita menyambut Ramadan dengan kegembiraan dan sukacita. Dulu Nabi SAW memberi kabar gembira kepada para sahabat akan datangnya Ramadan. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bercerita, ketika datang Ramadan, Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada para sahabat akan datangnya Ramadan. Beliau bersabda, yang artinya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa. Di bulan ini, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan diikat. Di sana terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa terhalangi untuk mendapat kebaikannya, berarti dia telah terhalangi untuk mendapatkan kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syuaib Al-Arnaut. Secara umum, ketika kita menghadapi sebuah ibadah, ada 3 hal yang perlu kita pikirkan. Pertama, apa yang harus kita persiapkan sebelum ibadah? Kedua, apa yang harus kita lakukan ketika beribadah? Dan yang ketiga, apa yang harus kita lestarikan pasca ibadah? Di kesempatan kali ini, kita akan membicarakan apa yang seharusnya dipersiapkan seorang muslim sebelum memasuki Ramadan. Ada beberapa hal yang perlu kita siapkan menjelang Ramadan. Pertama, memperbanyak berdoa. Berdoa, memohon kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengan Ramadan dalam kondisi sehat jasmani rohani, sehingga bisa maksimal dalam beribadah ketika Ramadan. Kita meyakini bahwa satu-satunya yang kuasa mengendalikan diri kita hanya Allah. Dia yang memberi kemudahan bagi para hambanya untuk beribadah kepadanya, baik kemudahan dalam bentuk fisik seperti kesehatan, kekuatan, dan seterusnya, termasuk yang paling penting adalah kemudahan dalam bentuk semangat untuk melakukan ibadah. Kita tidak akan mampu beribadah tanpa pertolongan darinya. Karena itu, berdoa dan berdoalah, memohon kepada Allah agar kita diberi kemudahan untuk Ramadan. Kita bisa simak semangat sahabat dan para tabi'in di masa silam. Mereka sangat antusias menyambut Ramadan, sehingga mereka gunakan kesempatan doa mereka untuk memohon kepada Allah agar bisa bertemu Ramadan. Mu'alla bin Al-Fadl, salah satu ulama tabi'in, mengatakan, dulu para sahabat selama 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kemudian selama 6 bulan sesudah Ramadan, mereka berdoa agar Allah menerima amal mereka selama bulan Ramadan. Lataiful Ma'arif. Di antara doa yang bisa kita tiru adalah doa yang diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Katsir, seorang ulama tabi'in, bahwa sebagian sahabat ketika mendekati datangnya Ramadan, mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan, wa sallim li Ramadan, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Yang artinya,
Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, dan antarkan